strategis mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kerjasama Forum Gerakan Buleleng Bangkit dengan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya itu laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Atang Wiguna kami persilakan. Buleleng! 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 Ini semua dapat memberikan motivasi kita. Bagaimana kita menciptakan, mewujudkan infrastruktur kita, terutama membangun bandara yang sudah 4 tahun menjadi wacana. Ini yang jangkauan kita yang kami laksanakan pada sore ini. Sambutan dari Penglingsir Puri Agung Singaraja. Kepada Bapak Ana Agung Ngurah Brasena kami persilakan. Pada hari yang disebutkan tadi adalah hari suci 8 Maret, pada hari Sabtu ini kita berkumpul di sini di Puri Agung Singaraja akan bicara bagaimana kebangkitan Buleleng ke depan. Saat ini juga akan menjadi suatu catatan sejarah buat kita semua, para tokoh-tokoh Buleleng dan Bali atau warga Buleleng akan membentuk forum sebagai suatu gerakan kebangkitan Buleleng. Deklarasi Forum Gerakan Buleleng Bangkit 90% lewat udara, yaitu lewat Bandara Internasional Ngurah Rai, dan hanya 10% lewat darat dan laut. Kalau wisatawan domestik mungkin masih 50-50 antara yang lewat udara dan yang lewat darat dan laut. Oleh karenanya, sejumlah tokoh masyarakat, keluarga besar Buleleng, pimpinan ormas, yayasan, masyarakat adat, dan kelompok sosial lainnya, atas nama rakyat Buleleng bertekad dan bersepakat membentuk Forum Gerakan Buleleng Bangkit. Dan jalan bebas hambatan dan juga infrastruktur lainnya di Kabupaten Buleleng, sehingga ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi dapat diminimalisir dan pada akhirnya memberi dampak yang positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Buleleng. Dan atas asuh Ketua Nugraha, ide yang diwasil Tuhan Yang Maha Esa, maka seminar nasional dengan tema pembangunan infrastruktur strategis sebagai upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat kami nyatakan dibuka secara resmi. Saya sendiri saya kira sudah sebagian besar yang mengenal Benyamin Sudiana selaku
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dan seminar ini merupakan kerjasama Forum Gerakan Buleleng Bangkit dan Universitas Pendidikan Ganesha. Yang tak kalah penting di sini saya kira ya kita semua sudah mengenal ya, beliau karena sudah ada beberapa fotonya yang terpampang Pak ya. Ini Anak Agung Putu Murah Wirawan, pengembang infrastruktur transportasi dan jalan tol Jakarta. Ya, pikirin terlibat di sini Pak, jalan tol di atas perairan ya juga. Dan beliau adalah Ketua Kompartemen Infrastruktur Masyarakat Profesional Madani, anggota Masyarakat Transportasi Indonesia, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri Polri. Beliau adalah putra Jenderal Mayor Jenderal ya, Putra Saman. Dan ternyata ini generasi selanjutnya ya. Dan mantan Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Ya, ternyata beliau juga ikut aktif di Pemuda Hindu Indonesia ya, sebagai tulang punggung pembangunan di Bali pada umumnya, karena kita mayoritas Bali adalah Hindu. Kami dari Kementerian Perhubungan secara prinsipnya ingin menyampaikan apa sih kebijakan pemerintah pusat ya terhadap pembangunan bandara di Bali atau di Bali Utara. Jadi kita sedikit saya singgung terkait dengan referensi. Jadi kita ada Undang-Undang Penerbangan ya nomor 1 2009 di sana disinggung bagaimana membangun suatu bandara itu. Bandara itu harus ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Prinsipnya seperti itu. Di Buleleng Timur atau di Buleleng Barat. Yang penting menurut saya adalah Bandara Internasional di Buleleng segera terwujud. Nama saya Chandra dari mahasiswi Undiksa. Saya ingin bertanya satu hal. Ada juga kawasan hutan negara, apakah itu akan berpengaruh kepada kawasan itu pula ataukah tidak seperti itu, dan apakah ada kemungkinan negatif lainnya atau memang lebih banyak positif sehingga dipositifkan untuk mendirikan bandara ini seperti itu? Ya, mudah-mudahan dengan forum Gerakan Buleleng Bangkit ya dapat mendorong ya segera pemerintah daerah menetapkan lokasinya. Di sini sebetulnya pengembangan jaringan jalan itu baik arteri nasional maupun tol itu memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah. Karena selama ini jalan itu sadar tidak sadar itu adalah pembentuk wilayah. Jadi biasanya tanah kosong setelah dikasih jalan, di situ akan bertumbuh kegiatan-kegiatan perekonomian dan lain sebagainya. Persoalan struktur atau persoalan pelaksanaan fisik itu tidak begitu bermasalah. Jadi yang paling bermasalah itu adalah ketersediaan tanah. Apabila tanah jadi, sudah kita bisa melakukan apapun di atas itu. Nah, makanya bagaimana kita mengkolaborasi, saya pengalaman di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Kalau sekarang saya dari perjalanan, saya pikir tadi saya lihat, saya sengaja nggak tidur dari Denpasar menuju sini, ternyata hampir sama ya, antara kontur Jawa Barat ya di sini, pemandangan lingkungannya dan lain sebagainya, dengan kontur yang ada menuju Bali dari Denpasar menuju Buleleng, sama pegunungan dan lain sebagainya. Jawa Barat diciptakan pada saat Tuhan tersenyum. Nah, Buleleng juga sama, diciptakan tadi pada saat juga Tuhan tersenyum. Hampir sama, bagaimana kita combine ini, ya, pengalaman saya, sharing saja, gitu ya. Buleleng, 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 oke. Tiang dapat jatah masalah BUMD karena Tiang memang direktur Badan Usaha Bidang Jalan Tol di DKI untuk 2 perusahaan, satu menangani sudah selesai yang diresmikan kemarin tanggal 27 Desember oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi Manto, yaitu Kebun Jeruk Hulu Jambi sampai Ciledug kami sudah selesaikan. Sisanya sudah tinggal konstruksi saja karena tanah sudah bebas. Mungkin Juni ini sudah bisa nyambung. Pak Rey ini tahu persis jalan tol W2 Utara Kebun Jeruk Hulu Jambi itu dari tahun 92 nggak selesai, makanya disebut
JOR itu jalan orang rampung-rampung. Ya, 5 tahun terakhir saya selesaikan. Ya, sehingga Pak Jokowi Widodo bilang ya, udah, ini anak Bali satu ini kita pakai dulu lah sampai hari ini. Jadi saya masih dipakai oleh Pak Jokowi sampai hari ini. Pak terus semua Pak Jokowi. Kehadiran Tiang Riki setelah selesai membantu teman-teman jasa marga di Jalan Tol Benua Nusa 2, saya memang ingin sekali membantu warga Buleleng menyelesaikan bandara ini. Saya tahu tidak mudah. Tadi siang kami makan dengan Pak Nathan itu diskusi mengenai perbedaan pendapat antara Pak Gubernur mungkin dengan Pak Bupati, desain konsep dari investor seperti ini, desain pemikiran ini. Tapi buat saya ini adalah dinamika dalam kehidupan. Kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, tapi kita bisa bersama-sama dengan kepala dingin mendorong. Ya, yang juga akan bantu mendorong Pak Gubernur dan Pak Bupati memutuskan rekomendasi final di mana posisi bandara itu sebaiknya. Sekali itu dapat, Pak Menteri Perhubungan tinggal tekan SK-nya. Setelah itu di jalan tol namanya SP2LP, kita bisa bicara bagaimana mulai pembebasan tanah, mulai persiapan pembangunan, nyari dana dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dia makin hadir di sini, sungguh-sungguh berupaya mendorong Buleleng punya bandara. Karena kami orang proyek. Ada kebahagiaan ketika gerbang tol kami di Kebun Jeruk Ciledug dibuka. Kenapa? Saya tahu itu pekerjaan susah dan kami lakukan dengan susah payah. Hal yang sama pasti kita rasakan kalau kita kerja di proyek. Ketika roda pesawat pertama mendarat di landasan pacu Bandara Buleleng, pasti ada air mata menetes di situ. Karena kita bangga kita bisa menyelesaikan itu. terwujud mencari tuan imanan bakar itu yang berlaku terwujud bos. Nah, Buleleng akan kembali bangkit seperti dahulu. Iya betul. Yang beliau ada apa? Ada bapak itu. Lihat paknya. Tadi sana orang. Dia tak boleh lewat. Pak. Ayo kita dulu jangan. Enggak. Ada kita harus tahu dari anaknya si ngomong-ngomong. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada